Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan lagi review semua hewan-hewan yang masih saya pelihara di tahun ini ya teman-teman. Dan di video sebelumnya buat teman-teman yang belum nonton, jadi di part pertama ya, atau di video yang pertama itu saya mereview ikan cana ya teman-teman. Dan untuk sekarang saya akan mereview ikan predator yang masih saya pelihara dan juga ikan-ikan hias yang lain ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita mulai dari tank ikan predator saya yang ini ya teman-teman. Nah jadi untuk kondisinya sekarang tinggal tersisa 2 ekor ya teman-teman, yaitu ikan Oscar Tiger albino ya. Nah itu dia, dan juga ikan pacu albino ya teman-teman. Nah untuk kondisinya, untuk ikan Oscarnya sehat ya, dan ukurannya sekarang sudah besar ya teman-teman, tetapi ini masih belum mentok di tank ini, jadi belum saya pindah ya teman-teman. Nanti kalau sudah mentok di tank ini, karena panjang tank ini cuma 25 cm, jadi kemungkinan besar akan mentok ya untuk ikan Oscar ini. Dan untuk ikan pacu juga sama ya teman-teman. Jadi kalau nanti sudah mentok, kita pindahkan ke tank yang lebih besar dan kita besarkan lagi ikan predator di tank ini ya teman-teman. Dan untuk kondisi kesehatan ikan yang ini ya, bawal pacu albino ini sedikit kurang sehat ya teman-teman. Nah tetapi itu sudah dalam proses penyembuhan ya. Saya sudah ganti air, saya sudah tambahkan garam ikan juga ya, dan biasanya itu bisa sembuh ya dengan ganti air dan juga memasukkan garam ya teman-teman. Nah, jadi si ikan ini tuh ada bekas berantem ya. Nah bergaris tuh, nah luka ya teman-teman, dan matanya juga jadi CE ya, tetapi sebelah ya teman-teman. Dan tadinya itu sangat parah sekali, putih ya teman-teman, sekarang tinggal hanya titik di bagian tengah saja ya teman-teman. Mungkin itu bagian yang lukanya ya. Nah ini sudah 2 hari ya teman-teman seperti ini, tetapi di 2 hari itu bisa kelihatan perubahannya ya teman-teman. Dan sayangnya saya kemarin itu lupa untuk mendokumentasikannya ya teman-teman, jadi saya lupa video pas ikan ini CE nya itu parah ya teman-teman. Dan ini bukti juga ya, kalau misalkan menggabungkan dua jenis ikan predator, kalau bisa itu harus tiap jenisnya itu agak banyak ya teman-teman, misalkan 2 ataupun 3 ya teman-teman. Nah dan kalau misalkan mau satu seperti ini, saya sarankan ada 3 atau 4 jenis ya. Nah jadinya tidak akan terfokus mereka berantem ya teman-teman. Kalau misalkan ada ikan yang lain, biasanya fokusnya itu terpecah ya dengan ikan-ikan yang lain ya teman-teman. Nah kalau seperti ini kasusnya, kita harus menerima kejadian-kejadian seperti ini ya teman-teman. Walaupun kalau banyak pun itu kemungkinan masih ada ya, tetapi kemungkinannya sangat kecil sekali ya teman-teman. Dan kalau 2 seperti ini, biasanya tiap minggunya ada saja yang rusak ya teman-teman. Nah contohnya yang ini, terus bagian fin atas tuh sudah tumbuh lagi tapi ya. Nah, ikan Oscar juga sama tuh, bagian fin bawah di bagian belakangnya itu digigit sama ikan pacu albino teman-teman. Nah, tapi sudah sembuh juga ya. Dan semoga secepatnya ikan yang 2 ini tumbuh mentok di tank ini, supaya kita bisa pindahkan ke tank yang lebih besar. Nanti kita cari untuk untuk pelengkapnya ya teman-teman, ataupun cari jenis ikan predator yang ya jenis lain ya teman-teman. Dan yang pasti
jangan sampai ikan yang dilarang ya teman-teman, karena yang saya baca-baca itu banyak sekali yang dilarang ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati untuk untuk memelihara ikan predator ya teman-teman. Takutnya kita melanggar aturan ya. Dan kalau misalkan kita terlanjur ya, lebih baik jika teman-teman tidak mampu lagi untuk memeliharanya, bisa dibunuh saja ya teman-teman, walaupun sayang ya dan kasihan juga, tetapi daripada dilepas liarkan ke alam, nah itu lebih lebih salah lagi ya teman-teman. Itu sangat salah sekali ya teman-teman. Nah, dan lebih baik lagi kalau misalkan kita mulai menyaring, memelihara ikan-ikan yang diperbolehkan saja ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut untuk melihat ikan yang lain, dan nanti kita kembali lagi ke tank ini untuk kasih makan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya masih punya tank yang ini ya teman-teman. Nah, dan itu tuh yang di ruangan sebelah sana ya, itu tempat untuk saya simpan pakan hidup ya teman-teman. Nah, itu diisi oleh ikan waderan hasil mancing dan hasil tangkapan bubu yang waktu itu pernah saya buat, dan kemarin itu sempat saya kontenkan juga ya untuk percobaannya ya teman-teman. Dan itu berhasil menjebak beberapa ikan ya teman-teman. Dan ya yang hidupnya itu saya simpan di sana ya teman-teman, saya rawat. Dan kalau misalkan butuh pakan hidup, saya tinggal kasih dari sana ya teman-teman. Dan oke, untuk tank ini masih seperti dulu ya, tetapi bedanya untuk tanamannya tuh tumbuh subur dan sangat tinggi ya, melebihi lampu akuariumnya ya teman-teman. Nah, dan untuk ikan-ikannya sendiri ini sehat-sehat ya teman-teman tuh, tetapi banyak yang pengen juga ya, kalau misalkan ada saudara ataupun anak-anak kecil yang main ke rumah kesini, mereka pada pengen ikan molian seperti ini ya teman-teman. Jadi sisanya sekarang tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8, terus anakan-anakannya ya teman-teman. Nah, ini yang anakan pelatih swordtail, terus ini anakan pelatih yang swordtail yang hijau ya. Nah, itu anakannya. Terus ada yang silangan juga ya. Dan untuk indukan pelatih swordtail yang merahnya itu sekarang sudah mati ya teman-teman semuanya ya. Untuk indukan jantan dan betinanya waktu itu saya temukan sudah mati di belakang pas waktu saya ganti air ya teman-teman. Dan kemungkinan besar itu karena sudah tua ya, dan ukurannya juga sudah besar ya teman-teman. Dan untuk Molly Golden Black ya, nah yang itu Molly Golden Black, nah itu ada 2 ya, tetapi sayangnya jantan semua ya teman-teman. Saya belum main-main lagi ke tempat toko akuarium ya, jadi saya belum beli untuk betinanya ya teman-teman. Nah, dan untuk yang ini ya, nah yang ini tinggal sisa 1, untungnya betina, dan kemungkinan besar ini jantannya yang berwarna putih ya teman-teman. Karena waktu itu pas ini tinggal 1 belum buncit seperti ini ya teman-teman, belum hamil. Dan sekarang sudah hamil, tetapi ketika sudah tidak ada jantan yang warna kuning ya, jadi kemungkinan besar pejantannya itu yang warna putih ya, atau juga kemungkinan bisa juga dia dikawin sama Molly Golden Black juga ya. Karena untuk Molly-Mollyan seperti ini banyak yang bisa kawin silang ya teman-teman, apalagi kalau misalkan tidak ada betina ataupun tidak ada jantannya seperti ini, tetapi disimpan di tempat yang sama ya teman-teman, atau disatukan, itu biasanya mudah sekali untuk mereka kawin silang ya teman-teman. Nah, ini untuk kacanya, mohon maaf sekali ya teman-teman karena ini belum saya bersihkan. Rencananya besok ya teman-teman.
besok ini ya akan saya ganti air juga ya, seperti biasa sesuai jadwal ya teman-teman. Dan ikannya sehat-sehat semua ya. Nanti kita kasih makan juga untuk tanknya yang ini ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi untuk melihat kondisi kolam ya teman-teman, kolam ikan koi ya. Nah oke teman-teman, untuk kondisi kolam ini karena habis hujan ya teman-teman, tuh masih basah ya, habis hujan deras di sini dan itu airnya penuh juga. Nah ini kolamnya jadinya sedikit putih ya teman-teman karena air hujan masuk ke kolam ini ya, tetapi semua ikannya sehat-sehat ya teman-teman, aman semua, tidak ada yang mati ya. Dari terakhir saya kontenkan ya, waktu itu saya update kondisi kolam ini, sampai sekarang ikannya masih sehat-sehat saja ya teman-teman. Dan untuk kolam kita dahulukan saja ya teman-teman, kita langsung kasih makan ya teman-teman, karena tidak ada perubahan lagi ya. Dan untuk yang bermutasi itu masih belum beres ya, tuh dari terakhir saya update sampai sekarang itu masih seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada perubahan tapi sedikit ya, belum kelihatan ya. Kalau misalkan perubahannya sudah jauh pasti saya sudah update ya teman-teman. Dan oke, kita langsung lemparkan pakannya saja ya teman-teman. Pakannya seperti biasa, saya pakai pelet untuk ikan lele ya teman-teman. Kalau habis hujan seperti ini ikannya cenderung di bawah terus seperti ini teman-teman. Nah, kita coba pancing ya. Nah, 1 sendok dulu ya. Nah tuh mulai naik teman-teman, kita tambah lagi. Belum ada yang mau makan ya, tuh ikan komet sudah ada 1 yang mau makan. Nah ikan koinya naik ya teman-teman. Coba ya, kita coba tambah lagi di sini ya teman-teman. 3, 4, 5. Nah rasa itu sudah cukup ya untuk takaran kasih makannya ya teman-teman, untuk ikan sebanyak ini. Dan untuk 1 kali makan ya teman-teman, biasanya saya kasih 2 kali ya, pagi sama sore ya teman-teman, tetapi karena rencananya tadi sore saya sudah merencanakan untuk buat video ya teman-teman, untuk membuat videonya malam, jadi saya kasih makan ini sekarang ya teman-teman. Untuk ikan untuk ikan sinodontisnya sekarang sudah besar teman-teman. Kemarin saya ukur kering pas keseser nggak sengaja pas lagi bersihin daun-daunan dan juga bunga yang jatuh ke kolam. Nah itu saya ukur kering, ukurannya sekarang sudah 15 cm teman-teman. Tuh sekarang juga naik ya, tuh yang hitam itu ya. Nah itu dia, tuh sudah panjang sekali ya teman-teman, tetapi ekornya nggak terlalu jelas kelihatan di video ya, padahal itu ekornya juga panjang teman-teman. Nah terus ikan yang hasil perangkap di sini ikan sepat ya tuh. Nah itu dia tuh, ikan sepatnya juga hidup dan lahap juga makannya teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk mencapai ukuran maksimal di kolam ini untuk ikan sepatnya sangat bisa sekali ya teman-teman, karena makannya lancar ya teman-teman. Nah, untuk ikan-ikan koinya semuanya juga ini sekarang makannya rakus-rakus ya teman-teman. Tetapi bedanya untuk ikan koi yang short body ya, ke bawah 1 ada 3 ekor kalau nggak salah yang SB ya teman-teman, atau 2 atau 3 ekor. 2 ekor yang SB dan 1 yang mulut hiu ya teman-teman. Tuh yang mulut hiunya di bawah itu susah untuk tumbuh ya teman-teman, susah besar, karena untuk yang mulut hiu pun itu susah ya dia makan peletnya ya teman-teman. Jadi harus sedikit butuh perjuangan ya teman-teman untuk dia bisa makan pelet ya, karena mulutnya itu di bawah ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan makannya terbalik seperti ikan sinodontis ya teman-teman,
seperti ikan sinodontis mungkin mudah ya, tetapi dia kemungkinan besar nggak bisa makan terbalik seperti ikan sinodontis ya teman-teman. Hanya kondisinya seperti ini ya. Untuk glowfishnya tuh mereka seperti biasa di sebelah sana ya, karena sudah tersebar juga pakannya sampai ke sebelah sana. Nah, ikan glowfishnya hidup semua ya teman-teman. Terus untuk ikan, nah tuh kebetulan sekali teman-teman, tuh di bawah warna kuning. Nah, tuh ngumpet ya ke bawah ke sana. Ikan sapu-sapu albinonya juga sekarang sudah besar. Terus ikan apa namanya, ikan derbang ya teman-teman, ikan derbang pipi merahnya juga sekarang sudah kelihatan besar ya, berbeda dengan pas waktu saya masukkan ke kolam ini ya teman-teman. Dan sebetulnya saya memasukkan satu ikan lagi kemarin, itu saya masukkan ikan nilem ya, percobaan supaya membantu juga membersihkan lumut-lumut yang ada di kolam ini ya teman-teman. Tapi ukurannya sebesar jempol ya teman-teman, masih kecil, jadi susah sekali kelihatan ya. Derbangnya pun yang sekarang ukurannya 3 jari itu susah sekali kelihatan karena punggungnya itu berwarna hitam hijau-hijauan ya teman-teman. Jadi kalau di kolam ini ketika airnya putih seperti ini dan dasarnya kebetulan itu berlumut, susah sekali dilihat ya teman-teman. Tapi kalau nggak habis hujan seperti ini, airnya bening jernih ya, nah itu mudah sekali ya teman-teman, mudah sekali kelihatan ya. Oke, untuk kolam mungkin seperti itu ya untuk update kolamnya. Dan ikan-ikannya kometnya juga sehat-sehat semua, aman ya, tidak ada yang mati. Terus mereka biarkan mereka makan ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja untuk kasih makan di tank-tank yang tadi ya teman-teman, karena untuk video bagian kedua hanya sampai di sini ya teman-teman. Jadi ada tank ikan predator ya, masih ada ikan predatornya, masih ada. Terus tank yang pendek ya, mini paludarium. Terus kolam ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk kasih makan yang tadi sudah kita review untuk ikan-ikannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk ikan moli dan juga platinya saya sudah siapkan juga. Ini pelet lele yang sudah saya blender ya, ini sudah bubuk ya teman-teman. Jadi bukan langsung saya beli pelet bubuk. Nah ini pelet yang sama ya, pelet yang tadi yang saya kasih ke koi ya teman-teman, pelet lele biasa yang saya blender jadi bubuk seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kasih ya, nggak perlu banyak-banyak teman-teman, ini biasanya sedikit pun. Nah segini sudah cukup untuk mereka makan ya, karena jumlahnya kurang dari 20 ekor ya sekarang yang tersisa ya. Semoga cepat beranak pinak lagi, atau mungkin nanti kalau ada yang mau jual ya, saya akan usahakan untuk membelinya ya teman-teman. Apalagi kalau indukan-indukan ya, supaya cepat banyak di tank ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan banyak yang pengen pun, kalau indukannya produktif, itu kita tidak perlu beli lagi ya. Jadi cukup satu kali beli. Kalau misalkan indukannya sudah produktif atau masih produktif ya teman-teman, mereka beranak pinak, biasanya tidak akan sampai habis ya. Contohnya ikan platy ya, short tail yang merah itu walaupun indukannya mati, dia menyisakan 5 ekor anakan ya teman-teman. Yang orange-nya itu ada berapa ya teman-teman, kemarin ada 4. Dan yang berarti lebih dari 5 teman-teman. Ada 4 yang orange atau yang merah ya, terus ada yang garis-garis hitam, terus ada silangan yang indukannya itu mungkin entah jantannya yang merah betinanya yang hijau, atau jantannya yang hijau betinanya yang merah ya teman-teman.
tetapi ada lumayan, entah itu 3 atau 4 ekoran. Saya lihat pas ikannya pada keluar itu ada yang silangan juga ya teman-teman. Nah tuh mereka makan ya, dan teman-teman bisa lihat untuk perut-perut ikan jantan sekarang sudah besar-besar ya teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, segitupun untuk ikan di bawah 20 ekor, ikan platy dan moli yang sebesar ini itu sudah cukup ya teman-teman, tidak perlu banyak-banyak. Yang ada kalau kebanyakan biasanya air malah jadi cepat kotor dan ikannya tidak sehat juga ya teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk takaran saya kasih makan ikan yang ada di mini paludarium ini ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut untuk kasih makan ikan predator ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sudah berada di depan tank ikan predator lagi ya. Nah seperti biasa sebelum saya kasih makan dengan pakan hidup ya teman-teman, walaupun kondisinya sudah mati juga ya. Nah tetapi ya istilahnya itu pakan hidup ya teman-teman, pakan alami ya. Nah saya biasanya kasih dulu pelet ya teman-teman. Nah, kasih dulu pelet lele sama ya, supaya kalau misalkan stok pakan hidupnya itu habis, ikannya kalau misalkan sudah mau makan pelet jadi lebih mudah ya teman-teman, tidak sampai kelaparan ya. Oke, kita kasih pelet dulu ya. Lahap sekali teman-teman. Untuk ikan pacunya belum sadar ya. Tuh, ya baru sadar teman-teman. Nah, ikan pacunya juga makan ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Kalau mereka sudah mulai makan peletnya seperti ini, syukur-syukur kalau misalkan langsung habis ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kelamaan itu kita bisa langsung kasih untuk ke pakan hidupnya ya teman-teman. Nanti juga kalau misalkan pakan hidupnya sudah habis, dia lanjut lagi makan peletnya ya teman-teman, asalkan pakan hidupnya jangan kebanyakan ya. Dan kalau kebanyakan juga nantinya kebanyakan makan tidak bagus juga ya untuk si ikannya ya teman-teman. Nah, karena pakan predator seperti ini kebanyakan pakan hidup, nah itu pencernaannya juga lambat ya teman-teman kalau masih makan ya. Oke, untuk malam ini karena takutnya kepanjangan ya teman-teman untuk videonya, kita kasih makan pakan hidupnya sekarang saja ya teman-teman. Kita kasih ikan yang ini untuk ikan Oscar ya. Ini sudah biasa ya disuapin seperti ini teman-teman. Nah, sip. Langsung kotor ya airnya teman-teman, tetapi nggak masalah karena filternya alhamdulillahnya ngejar ya teman-teman. Oke, kita kasih lagi supaya tidak rebutan ya teman-teman. Nah, kalau sudah kecium ini biasanya langsung ya. Nah, kita kasih satu-satu seperti ini pun sudah cukup ya teman-teman. Perutnya kelihatan langsung besar. Nah, kita fokuskan lagi. Tuh kelihatan ya teman-teman. Nah, tapi sangat susah sekali ya karena ikannya berwarna albino seperti ini. Nah, jadi susah kelihatan ya. Tuh, nah perutnya langsung besar ya teman-teman. Biarkan mereka makan. Dan nanti juga kalau misalkan mereka sadar masih ada pelet, mereka lanjut lagi makan peletnya ya teman-teman. Nah tuh buktinya
pacunya barusan makan pelet lagi ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Dan untuk ikan-ikan di luar ikan cana ya, itu saya masih pelihara 2 tank dan juga 1 kolam ya teman-teman. Dan untuk jenisnya lumayan banyak ya. Seperti ini ya untuk kondisi ikan-ikan hiasnya ya teman-teman. Dan nanti kita lanjut lagi untuk membahas hewan yang lain ya, karena masih ada ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.